Kisah ini didasarkan pada peristiwa nyata, 95% fakta, dan 5% adaptasi. Terima kasih kepada narasumber yang telah berbagi cerita ini. Mari kita mulai. Selamat malam pasukan misteri. Ini Adi. Kita sering berpikir hantu itu jahat. Hantu itu monster yang ingin menyakiti kita. Tapi, pernahkah kalian berpikir, mungkin mereka hanya ingin didengar? Minggu lalu di episode 2, kita melihat dukun terhebat pun lari terbirit-birit dari rumah hantu Yongdok. Dia berkata, "Di sana ada ratusan hantu. Mereka berjubel, saling injak, dan berteriak kesakitan." Malam itu, Kim Pide ditinggalkan sendirian di depan pintu basement yang terbuka. Bau amis darah menyeruak keluar. Alih-alih lari, Kim Pide melangkah masuk. Dan apa yang dia temukan di dalam genangan air lumpur di bawah sana mengubah segalanya. Ini bukan kisah tentang hantu penasaran. Ini adalah kisah tentang anak-anak muda yang dikorbankan, lalu dilupakan oleh sejarah. Kim menyalakan senternya. Cahayanya bergetar karena tangannya gemetar. Dia menuruni tangga beton yang licin satu persatu. Tap, tap. Kakinya menyentuh genangan air. Basement itu banjir. Airnya setinggi betis, berwarna hitam pekat, dan baunya bau besi berkarat yang sangat menyengat. Ruangan itu tidak luas, mungkin hanya sekitar 10 meter persegi. Dindingnya lembab, penuh dengan jamur hitam yang terlihat seperti bayangan orang. Tapi yang membuat Kim sesak napas bukan baunya, melainkan kepadatan udara di sana. Secara fisik, ruangan itu kosong. Tapi secara spiritual, Kim merasa dia sedang berdiri di dalam gerbong kereta yang penuh sesak. Dia merasa ada banyak tubuh yang menempel padanya. Bahu yang bersenggolan, napas dingin di lehernya, dan tangan-tangan tak terlihat yang menyentuh kakinya di dalam air. Kim mengarahkan senternya ke seluruh ruangan. "Siapa di sana? Aku tidak berniat jahat," bisiknya. Tidak ada jawaban. Hanya suara tetesan air. Tetes, tetes. Tapi Kim bersumpah, di antara suara tetesan air itu, dia mendengar suara isak tangis yang sangat lirih. "Hiks, Hiks, Ibu, aku takut." Saat Kim hendak berbalik pergi, kakinya tersandung sesuatu yang keras di dasar air. Klang! Dia pikir itu batu, tapi suaranya seperti logam. Karena penasaran, dia membungkuk dan meraba ke dalam air lumpur yang dingin itu. Jarinya menyentuh sesuatu yang bulat, dingin, dan kasar. Dia mengangkatnya. Di bawah cahaya senter, benda itu terungkap. Itu bukan panci, bukan sampah. Itu adalah sebuah helm baja militer model lama. Sudah sangat berkarat, nyaris hancur. Tapi bentuknya masih jelas. Dan di bagian samping helm itu, ada sebuah lubang kecil. Lubang bekas peluru. Jantung Kim berdegup kencang. Kenapa ada helm tentara di sini? Ini bukan pangkalan militer. Dia meraba lagi ke dalam air. Kali ini dia menemukan sesuatu yang lebih kecil. Sebuah kancing logam. Tapi bukan kancing seragam tentara biasa. Di kancing itu terukir lambang sekolah menengah, helm tentara, dan kancing seragam sekolah. Dua benda yang seharusnya tidak bersama. Saat itulah, Kim teringat kata-kata Nyonya Park saat kerasukan di episode 2. "Peluruku habis. Aku tidak mau mati. Ibu, hantu di sini bukan tentara dewasa. Mereka adalah tentara pelajar." Tiba-tiba, Kim merasakan sakit kepala yang luar biasa. Telinganya berdengung. Wing. Lalu, suara air menetes di basement itu menghilang, digantikan oleh suara lain.
suara yang sangat keras dan kacau. Duar, duar, tata, tata. Suara ledakan mortir, suara senapan mesin, dan suara teriakan ribuan anak laki-laki. Maju, jangan mundur. Kakiku putus. Ibu, aku ingin pulang. Kim menutup telinganya, tapi suara itu ada di dalam kepalanya. Dia melihat bayangan-bayangan hitam di dinding basement mulai bergerak. Mereka bukan hantu yang ingin menakuti. Mereka adalah sisa-sisa memori dari masa lalu. Mereka sedang memutar ulang momen kematian mereka. Lagi dan lagi. Kim melihat visual yang mengerikan di kepalanya. Pantai yang gelap, hujan peluru, anak-anak berseragam sekolah yang memegang senapan tua jatuh bertumbangan di pasir pantai. Darah mereka bercampur dengan air laut. Mereka mati di sini, di bukit ini, di pantai ini. Kim jatuh berlutut di air lumpur. Dia tidak merasa takut lagi. Dia merasa sangat sedih. Air matanya menetes, bercampur dengan air mata ratusan arwah di situ. Keesokan harinya, Kim pergi ke kantor pemerintahan daerah dan perpustakaan setempat. Dia mencari catatan sejarah tentang area itu. Dan dia menemukan sebuah dokumen militer tua bertanggal 14 September 1950. Saat itu, Perang Korea sedang memuncak. Pasukan PBB merencanakan serangan besar di Incheon, tapi untuk mengelabui musuh, mereka butuh umpan. Mereka mengirim 772 tentara ke pantai Jangsa, Yongdok. Tujuannya agar musuh mengira serangan utama ada di sana. Tapi 772 tentara itu bukanlah tentara terlatih. Mereka adalah tentara pelajar, anak-anak SMA rata-rata usia 17 tahun yang baru belajar menembak selama 2 minggu. Mereka mendarat di tengah badai topan. Kapal mereka kandas. Mereka dihujani peluru musuh tanpa bantuan. Ratusan anak gugur di pantai itu dalam semalam. Mayat-mayat mereka banyak yang tidak bisa dievakuasi, terkubur di pasir, di bawah bukit, tepat di mana rumah hantu Yongdok berdiri sekarang. Kim akhirnya mengerti, kenapa supir taksi bilang terlalu ramai, kenapa dukun bilang seperti pasar, dan kenapa terdengar suara hentakan kaki sepatu boot di lantai 2. Itu bukan hantu jahat, itu adalah arwah 772 anak muda yang masih berbaris, menunggu perintah untuk pulang yang tidak pernah datang. Kebenaran sudah terungkap, tapi tugas Kim belum selesai. Nyonya Park, sang dukun, menelepon Kim. Suaranya sudah tenang. Nak, aku sudah tahu siapa mereka. Aku minta maaf karena lari kemarin. Sekarang, kita harus kembali ke sana. Bukan untuk mengusir mereka, tapi untuk menghibur mereka. Episode terakhir. Penghormatan terakhir. Kita akan menyaksikan ritual perpisahan yang penuh air mata untuk para pahlawan muda ini. Siapkan hati kalian, karena akhir kisah ini akan sangat indah. Saya Adi, selamat malam. Kalau kalian suka dengan kisah misteri seperti ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan mimpi buruk berikutnya. Sampai jumpa di kegelapan.